Hey baby, I just left the house. Set the alarm? God, I forgot. I know. Film dibuka dengan memperlihatkan keluarga kecil nan bahagia yang saat itu tengah mempersiapkan kepindahan mereka ke rumah baru. Si suami yang bernama Derek adalah seorang vice president di sebuah perusahaan saham. Istrinya bernama Sharon dan anak laki-laki mereka yang kini genap berusia 2 tahun bernama Kyle. Mirror another test drive. Satu pagi di sebuah lift, Derek bertemu seorang wanita bernama Lisa. Saat melihat Derek akan menuju ke lantai yang sama, Lisa mencoba menyapanya. Gage Bendix? Yeah, I work there. Derek menyebut kalau ia juga bekerja di Gage Bendix. Sementara Lisa mengatakan kalau ia akan menjadi pegawai sementara di perusahaan tersebut. Beberapa kali nampak Derek menatap Lisa hingga sebuah insiden terjadi yang hampir membuat tangan mereka bersentuhan. But I'm a temp. Setelah keluar lift, Lisa menanyakan di mana ia bisa bertemu dengan Derek Charles. Derek pun tersenyum dan mengatakan kalau Lisa harus berhati-hati dengan orang tersebut. Seorang staf bernama Patrick kemudian menyapa Derek. Lisa pun mendatangi Patrick dan tersenyum saat mengetahui kalau yang tadi bersamanya adalah orang yang ia cari. Mr. Charles? Yes? Right. Or straight. Did you talk to our German friend? Setelah menyelesaikan rapat hari itu, Derek pun bersiap pulang. Saat melewati meja Lisa, Lisa pun menyapanya. Tentu saja Derek tersenyum karena ia telah berhasil mengerjai Lisa. Di situ Lisa pun memperkenalkan diri dan mengatakan kalau ia akan menjadi asisten sementara Derek. And Lisa, by the way. Hey, good luck at your next. Perbincangan singkat itu nampaknya membuat Lisa semakin kagum pada Derek. Terlebih setelah ia mengetahui kalau Derek adalah vice president di perusahaan tersebut. Keesokan harinya Derek melihat Lisa duduk di meja Patrick. Lisa mengatakan kalau hari ini Patrick tak masuk kerja. Derek kemudian meminta Lisa ke ruangannya. Di situ Lisa merasa kalau Derek selalu memperhatikan area terlarangnya. Tapi saat ketahuan, Derek buru-buru mengalihkan perbincangan. So how long? Years in March. And you still sent her? Patrick said that you started back. Sepertinya hari itu Lisa mencoba mengambil simpati Derek. Selain membuatkan kopi hangat untuknya, Lisa juga mengirim bunga untuk Sharon. Karena dari informasi Patrick, Derek selalu mengirimkan bunga untuk istrinya beberapa hari sekali. Di situ Lisa banyak bertanya tentang keluarga Derek yang membuat Derek merasa tak nyaman. Dan ia pun meminta Lisa fokus pada pekerjaannya. Mondays you always send your wife flowers. Here that. Called to confirm they've been delivered. Thank you. Di malam harinya, Sharon bertanya kenapa Derek tak menjawab teleponnya tadi siang. Derek mengatakan kalau ia sedang meeting dan tak ada yang memberitahu ada telepon masuk. Derek pun sempat menyinggung perihal Lisa yang menjadi asisten barunya, yang belum seberapa paham dengan pekerjaannya. Hal itu pun sempat membuat Sharon cemburu. Sharon pun tak setuju kalau asisten Derek adalah seorang wanita. Ia pun meminta Derek segera memecat Lisa. Agreement, no female assistant. Is she pretty? Pretty plain. I'm fired immediately. Immediately. Good night. Beberapa hari kemudian Sharon menemui Derek di kantor. Di kesempatan itu ia juga sempat bertemu Lisa. Setelah perkenalan itu, Sharon terlihat semakin cemburu. Ia pun meminta Derek tak menggunakan kesempatan pada wanita secantik Lisa. Setelah mereka pergi, Lisa masuk ke ruangan Derek. Di situ ia pun mengetahui kalau Derek sangat menyukai lagu-lagu dari grup band Crudo. Di hari berikutnya saat ingin mengambil makan siangnya, Derek melihat Lisa sedang menangis di dapur kantor.
Tentu hal itu membuatnya ingin menghibur Lisa. Saat ditanya, Lisa mengatakan kalau ia baru diputusin pacarnya. Disitulah Derek kemudian mencoba memberikan Lisa motivasi agar tak terpuruk dengan kondisi tersebut. Derek mengatakan kalau Lisa adalah wanita yang cantik. Bahkan dirinya jika belum menikah pasti ingin memilikinya. Dan tentu saja hal itu membuat wajah Lisa kembali tersenyum. Look at you, you're a bright, attractive man. Would be lucky to have you. Honestly, if I were single. Tak lama kemudian seorang staf bernama Ben melihat apa yang terjadi. Tentu saja Derek menceritakan kalau Lisa lagi patah hati dan ia hanya ingin menghiburnya. Ben mencoba menasihati Derek agar ia berhati-hati. Jangan sampai niatnya mencoba menghibur malah disalahartikan oleh Lisa. Jangan sampai Lisa berpikir kalau Derek memberinya sebuah harapan baru. Keesokan harinya Derek melihat sebuah kiriman dari Lisa, di mana ternyata berisikan CD lagu kesayangannya. Mereka pun mulai berkirim email. Beberapa kali Lisa nampak terus menatap Derek, sementara Derek masih bersikap biasa-biasa saja. Satu hari sebelum hari Natal, Lisa bertemu Derek di sebuah bar. Derek pun memuji kalau Lisa sangat cantik hari itu. Mereka kemudian berbincang banyak dan Lisa mengucapkan terima kasih atas motivasi Derek. Karena hal tersebut ia mampu tegar dan berhasil melalui hari-hari beratnya. You know, we used to come back. Moving forward, right? Exactly. 5, jet by 4. I'll bring you around to my team. Acara pesta Natal itu pun berlanjut di kantor. Di situ nampak Lisa terus memandangi Derek yang sedang menari bersama wanita-wanita lain. Tak mau ketinggalan, Lisa pun ikut menari bersama Derek dan juga memberikan alkohol untuknya. Awalnya Derek sangat menikmati pesta tersebut, namun tiba-tiba saja Lisa meminta Derek menciumnya. Derek pun terdiam dan kemudian meninggalkan Lisa. Namun tak diduga ternyata Lisa menyusul ke toilet dan bahkan mendorong Derek ke dalam bilik. Disitulah Lisa begitu bernafsu mengajak Derek bercinta, tapi Derek terus menolak. Setelah kondisi sepi barulah Derek membentak Lisa dan ia pun meninggalkan pesta. Keesokan harinya di kantor, Lisa kembali menyapa Derek. Derek pun merasa aneh karena Lisa bertingkah seolah-olah kemarin tak terjadi apa-apa. Lisa juga mendatangi Derek untuk menyampaikan agenda hari ini. Dan kembali Derek merasa aneh karena sikap Lisa nampak seperti hari-hari biasanya. Di malam harinya saat Derek mau pulang, Lisa masuk ke dalam mobilnya. Di situ ia meminta maaf atas kelakuan nakalnya di malam Natal kemarin. Ia berdalih saat itu ia sedang mabuk. Awalnya Derek menerima permintaan maaf tersebut. Akan tetapi tiba-tiba saja Lisa membuka mantelnya. Yang ternyata ia hanya mengenakan pakaian dalam. Sontak Derek meminta Lisa keluar, tapi Lisa masih tak mau beranjak dan berpikir kalau Derek masih malu-malu mengakui perasaannya. No one's around to see us. Get out of my car now! Nothing going on between us. Nothing. Hey, stop! Don't touch me. Dengan terpaksa Derek pun membentaknya dan mengatakan kalau ia tak ada perasaan apapun pada Lisa. Dan bentakan itu pun berhasil membuat Lisa keluar dengan wajah kesal. Setibanya di rumah, Derek berniat menceritakan kejadian barusan pada istrinya. Akan tetapi saat melihat Sharon bersedih, ia pun menunda rencananya. Sharon pun bercerita kalau adiknya ditinggal suaminya pergi dengan wanita lain. Dan kini ia harus menghidupi ketiga anaknya yang masih kecil. Saat Sharon menanyakan apa yang ingin Derek katakan, Derek pun terpaksa mengatakan kalau semuanya baik-baik saja. So what were you gonna tell me? No. Nothing I can do. Keesokan harinya Derek menemui Ben dan menceritakan apa yang terjadi. Di situ Ben pun meminta Derek melaporkan hal itu pada Personalia agar Lisa segera dipecat. Derek lalu menemui Hengsi Personalia dan menceritakan bahwa Lisa tak kompeten dalam pekerjaannya
Ia pun meminta Lisa agar dipecat secepatnya. You know Lisa Sheridan, the temp. Complain about a performance, you can save your not coming back in. Harry sent a They replacement. say why? No. Namun ternyata Hank mengabarkan kalau Lisa sudah berhenti sendiri. Tentu saja hal itu membuat Derek sedikit lega. See you, Hank. Bye-bye. Kehidupan Derek pun kembali seperti sebelum kedatangan Lisa. Kinerjanya di kantor dan juga kehidupan rumah tangganya kembali normal. Beberapa hari kemudian setelah pulang dari acara tahun baru, Derek menerima email dari Lisa. Sontak ia buru-buru menghapus semua foto yang Lisa kirimkan. I just gotta get a new spot. Tak mau terjadi salah paham, Derek pun mengirimkan email pada Lisa. Ia berpesan agar Lisa menjauhinya. Namun Lisa hanya mengirimkan ikon wajah tersenyumnya. Sepulang dari bekerja, Derek nampak tengah berkemas. Ia mengatakan kalau ia dan beberapa rekan akan mengadakan rapat tahunan di sebuah hotel. Derek pun berjanji kalau ia akan menelpon begitu sampai di sana. Di malam harinya, Derek yang tengah bersama band dan yang lain dikagetkan dengan kedatangan seorang pelayan yang membawakan Derek segelas minuman keras. Pelayan itu mengatakan kalau seorang wanita di bar mengirimkannya untuk Derek. Derek pun menerimanya, akan tetapi ia tak bisa melihat wanita yang dimaksud pelayan tadi. Derek kemudian meninggalkan teman-temannya untuk menelpon Sharon. Disitulah Derek kaget karena melihat kemunculan Lisa. Di situ kembali Derek mengatakan kalau ia tak senang melihat Lisa di situ. Lisa pun mengatakan kalau ia sengaja mencari Derek ke sini agar hubungan rahasia mereka tetap terjaga. Tentu saja Derek semakin kesal mendengarnya. Derek pun tak mau pusing dengan ucapan Lisa. Ia pun meninggalkan Lisa begitu saja. Dan Derek pun tak sadar kalau Lisa sudah menaruh obat tidur ke minumannya. And you say your goodnights to the boys in my room. 6:10. You're sick. I know. Need help. Stay away from me. Derek kembali ke kamar hotel dalam keadaan yang mabuk parah. Ia pun tak bisa bertahan dan langsung teler di ranjang kamarnya. Tak lama kemudian Lisa terlihat masuk ke kamar Derek. Melihat kondisi Derek yang setengah sadar itu, Lisa pun memaksa Derek bercinta. No. Keesokan harinya Derek terbangun dan langsung menuju ke ruang rapat. Tak lama kemudian seorang penjaga hotel mengatakan kalau Derek sedang ditunggu istrinya. This is whatever you want to call it. Is it so your wife is here? Never a better time. Sure. What about her? Tentu saja Derek bingung istrinya ada di situ. Namun ternyata yang datang bukanlah Sharon, melainkan Lisa. What are you doing? I thought you might need an excuse. We didn't do anything last night. Remember. Nothing happened. Di situ Lisa mengatakan kalau kejadian semalam tak bisa ia lupakan. Tentu saja Derek semakin marah dan berniat mempermalukan Lisa di hadapan rekan-rekannya atas apa yang ia lakukan selama ini. Namun bukannya takut, Lisa malah mempersilahkan Derek melakukannya. Ia punya bukti kalau Derek pernah mengatakan jika ia masih single, ia juga ingin memiliki Lisa. Tentu saja Derek mengaku ia tak pernah mengatakan hal tersebut. Akan tetapi Lisa tetap bersikeras kalau Derek pernah mengatakannya. What's wrong with you? You wish that you were single so that we could be together. No, Said it! I did not. Derek pun akhirnya meminta Lisa pergi dan menjauhi kehidupannya. Sikap kasar Derek seperti itu benar-benar melukai perasaan Lisa. Setelah rapat yang hampir seharian itu, Derek kembali ke kamarnya. Namun di situ Derek benar-benar kaget saat melihat Lisa pingsan di ranjangnya. Melihat botol obat di sampingnya, ia pun yakin kalau Lisa overdosis obat. I need a paramedic up here and find me some. Yeah, hurry now, please. Derek lalu menelpon ambulan dan membawa Lisa ke rumah sakit. Dan hal itu pun sempat menjadi perhatian rekan-rekannya. Saat tengah malam, Ben mendapatkan telepon dari Sharon. Karena Sharon terus menanyakan Derek, dengan terpaksa Ben pun mengatakan kalau saat ini Derek sedang di rumah sakit. Saat itu juga Sharon menyusul Derek ke rumah sakit. Tentu saja Derek kaget melihat kedatangan istrinya.
Situasi pun bertambah tegang saat seorang detektif bernama Monica datang untuk meminta klarifikasi Derek. Just need to clarify a few things. Sheridan, she works in your office. What happened to her? Yeah, she tried to hurt us. Mendengar Monica membicarakan Lisa yang OD di kamar hotel Derek yang bahkan tanpa busana, membuat Sharon langsung histeris. Tentu saja ia berpikir kalau suaminya telah berselingkuh. Akan tetapi Derek mengatakan kalau itu tidaklah benar. Lisa lah yang terlalu terobsesi dengannya, sementara ia tak memiliki perasaan apapun pada Lisa. Dan ia tak terima jika dikatakan ini adalah sebuah perselingkuhan. Did you have sex with her? No, I did not. Blood right now. Charles. Oh, please just stay. Derek berusaha meyakinkan si detektif kalau ia tak pernah meniduri Lisa. Semua itu hanya omong kosong yang diciptakan Lisa. Tak lama si dokter datang dan mengatakan kalau Lisa sudah melewati masa kritisnya. Lisa juga menyerahkan sebuah nama yang menjadi penanggung jawabnya. Sontak saja Sharon semakin marah melihat nama Derek di kertas tersebut. Setibanya di rumah, Derek mencoba menjelaskan semuanya. Akan tetapi tak ada satupun penjelasan yang diterima Sharon. Sharon juga menyayangkan sikap Derek yang tak mau jujur kepadanya sedari awal. Derek mengatakan kalau ia sudah ingin menceritakan ini dari awal. Akan tetapi ia merasa malu karena ini adalah hal yang tak pantas diceritakan. Berkali-kali Derek berusaha menjelaskan kalau semua itu salah paham. Tapi Sharon tak percaya sedikit pun. Karena tak bisa membuktikan dirinya tak bersalah, Sharon pun tak mau memaafkan Derek. Malam itu juga Derek diminta berkemas dan pergi dari rumah. Tentu saja Derek tak pernah menyangka kalau Sharon bisa setega itu kepadanya. Sharon, please. Get out of my house! This is what is happening! Out of my house! And go where, Sharon? To hell! Keesokan harinya Monica mendatangi Lisa di ruang perawatan. Di situ Lisa meminta Monica menyampaikan terima kasihnya pada Derek atas kiriman bunganya. Tentu saja Monica kaget karena apa yang Derek lakukan sekarang sangat berbeda dengan apa yang ia ucapkan semalam. Di situ Monica pun meminta klarifikasi Lisa karena Derek terus menyebut kalau ia tak pernah tidur dengan Lisa dan tak pernah ada hubungan di antara mereka. Lisa pun mengatakan kalau Derek pria yang baik, semua itu ia lakukan hanya untuk melindungi dirinya. Lisa pun menjelaskan kalau hubungan Derek dan Sharon sudah hancur sebelum ia mengenal Derek. Jadi ia merasa tak pernah menjadi penghancur rumah tangga seseorang. Easy to find out that your husband leave. I'm not stealing him away. Saat ditanya kenapa ia nekat ingin menghabisi dirinya sendiri, Lisa mengatakan kalau ia terlalu sakit hati. Ia berdalih Derek memintanya berhenti menemuinya sampai ia berhasil menceraikan istrinya. That his wife wouldn't give him a divorce. Then he said that we couldn't see each other. I overreacted. Sementara itu di kantor, Derek mendapatkan teguran keras dari atasannya, di mana Derek pun mencoba menjelaskan kalau ia tak bersalah dalam hal ini. Ia menganggap Lisa lah yang sakit jiwa yang ingin menghancurkan rumah tangganya. Tak lama berselang Monica pun mendatangi kantor Derek. Di situ Monica menanyakan perihal bunga yang Derek kirimkan untuk Lisa. Derek mengatakan kalau Lisa pernah bekerja padanya. Jadi ia pasti tahu semua informasi di kantornya. Bahkan pengiriman bunga sekalipun dapat ia manipulasi. Monica kemudian menyerahkan buku harian Lisa yang berisikan ungkapan betapa Derek begitu mencintainya. Derek pun sangat kesal dan mengatakan kalau semua itu omong kosong. Derek menyebut kalau Lisa sudah tak waras karena ia tak pernah mendatangi apartemennya, apalagi menyentuhnya. Saat Derek ingin mengajukan tuntutan pada Lisa, Monica mengatakan itu tak perlu karena Lisa sudah dijemput kakaknya dan dibawa ke San Francisco. Dan tentu saja hal itu membuat Derek semakin lega. Could file a restraining order Let's do that. because Lisa's sister flew down from San Francisco. I'm unhappy to hear that. Setelah hari itu Derek melewati hari-harinya seorang diri. Seminggu sekali ia diizinkan membawa Kyle bermain dan mengembalikannya sebelum jam makan malam. Setelah 3 bulan menjalani hari-hari seperti itu, Derek pun akhirnya mencoba membujuk Sharon. Ia mengatakan kalau besok adalah ulang tahunnya.
Ia pun meminta Sharon menemaninya makan malam. Happy birthday. Have dinner with me? Come on, Sharon. Keesokan harinya Sharon benar-benar menerima undangan Derek. Di situ Derek pun mengungkapkan kalau ia benar-benar ingin pulang. Apapun yang perlu ia lakukan akan ia lakukan. I missed you. It's your party, birthday boy. Sharon, I just want to be home. I'll do whatever it takes. Malam itu mereka benar-benar terlihat bahagia. Sharon juga memberikan sebuah kado yang berisikan sebuah kunci mobil. Sementara itu di rumah, Mary si pengasuh Kyle tiba-tiba kedatangan tamu, di mana tak lain ia adalah Lisa. Di situ Lisa mengaku bernama Kate dan mengaku juga diminta Sharon mampir untuk menjaga Kyle. Lisa lalu berpura-pura menelpon Sharon dan Mary pun nampak percaya-percaya saja. Ia pun membiarkan Lisa ke ruangan Kyle dan kembali bermain gadget. Sharon, you told me to drop by. Great. All right, have fun. Namun beberapa saat kemudian Lisa pun berpamitan dan Mary nampaknya tak merasakan firasat apapun. Tak lama berselang Sharon dan Derek tiba di rumah. Si pengasuh pun menceritakan perihal kedatangan Lisa. Sontak saja mereka berdua kaget dan langsung melihat ke kamar Kyle. Di sanalah mereka kaget karena ternyata Kyle sudah tak ada di kamarnya. Dalam situasi kalut seperti itu, Derek berniat mengejar Lisa. Akan tetapi saat masuk ke dalam mobil, ia malah melihat Kyle di sana. Saat itu juga Kyle dilarikan ke rumah sakit untuk diperiksa. Beruntung anak itu tidak mengalami cedera sedikit pun. Monica yang ada di situ pun mendapatkan komplain dari Sharon. Mereka benar-benar kecewa atas kinerja kepolisian yang bisa-bisanya dikelabui Lisa. Derek pun meminta Monica menangani kasus tersebut lebih serius sebelum Lisa berbuat sesuatu yang lebih buruk. Malam itu pun mereka kembali ke rumah. Di situ mereka kembali dikagetkan dengan kondisi kamar yang berantakan. Sharon juga melihat fotonya dipotong dari foto keluarga. My name is Derek Charles. Keesokan harinya lewat pesan suara Sharon meminta Lisa menjauhi keluarganya. Jika tidak, ia akan bertindak sendiri. Hari itu juga mereka memasang alarm keamanan. Meskipun begitu, Derek masih belum bisa benar-benar tidur nyenyak. Beberapa hari berlalu, Sharon berencana pergi ke San Diego untuk menghadiri pesta anniversary orang tuanya. Sharon mengatakan kalau ia sudah menitipkan Kyle di penitipan anak dan ia akan berangkat siang ini. You don't have to tell me. Bye. Di tempat berbeda, Patrick menerima telepon dari Lisa. Di perbincangan itu, tak sengaja Patrick membeberkan rencana Sharon yang akan pergi ke San Diego untuk menghadiri acara orang tuanya. Sharon, they're getting a divorce. That's not gonna happen. Then why are they driving down to San Diego for her? Sharon's leaving this afternoon. Dan ternyata saat itu, Lisa sedang memantau kondisi rumah Derek. Setelah keluar dari rumah, Sharon kembali masuk dan mengambil tas kecilnya yang ketinggalan. Dan karena terburu-buru, ia pun lupa menyeting alarm keamanan. Setelah Sharon pergi, Lisa diam-diam masuk ke rumah lewat pintu belakang. Lisa menuju kamar Derek dan sepertinya ia sedang mempersiapkan diri untuk kedatangan Derek. Sementara itu dalam perjalanannya Sharon menelpon Derek. Di situ Derek pun mengingatkan apakah Sharon sudah menyeting alarm. Sharon pun kaget dan memutar balik pulang. Hey baby, I just left the house. Set the alarm? Oh God, I forgot. I'll swing back around and I'll call you after. Setibanya di rumah, Sharon mendengar suara botol dibuka. Berpikir ada penyusup, Sharon pun mengendap-endap ke kamar atas. Setelah pintu dibuka, ia pun melihat Lisa di atas ranjang. Tanpa rasa bersalah, Lisa mengatakan kalau Sharon harus ikhlas menerima kalau Derek sudah menjatuhkan pilihan padanya. Tentu Sharon semakin yakin kalau Lisa benar-benar sudah tak waras.
have someone fall out of love with you. You are completely delusional. The cops deal with your crazy. Saat itu juga Sharon berniat menelpon polisi. Lisa berusaha menahan Sharon yang membuat Sharon mendorongnya. Lisa yang marah kemudian mendorong balik, di mana akhirnya perkelahian dua wanita itu tak bisa dihindari. Sementara itu Derek terus menelpon ponsel Sharon, namun tak ada jawaban darinya. Derek pun menghubungi telepon rumah di mana yang menjawab malah Lisa. Namun tak lama Sharon berhasil merebutnya. Sharon pun kembali memberikan Lisa pelajaran, akan tetapi Lisa berhasil melawan dan hampir membuat Sharon terjatuh dari atas. Beruntung Sharon bisa memberikan perlawanan balik. Sharon kembali membuat Lisa tak berdaya. Saat menyeretnya dari tangga, tak diduga Lisa menendang wajah Sharon dan Lisa pun berhasil bersembunyi. Saat melihat pintu loteng terbuka, Sharon pun masuk ke dalamnya dan tiba-tiba saja Lisa mengayunkan balok kayu ke arah Sharon. Sharon terus dikejar dengan serangan balok kayu. Saat berhasil menarik kayu tersebut, Lisa pun terperosok ke lapisan kayu yang jebol. Tak tega melihat Lisa akan jatuh dari lantai setinggi itu, Sharon pun meminta Lisa meraih tangannya. Akan tetapi setelah berhasil meraih tangan Sharon, ternyata Lisa berniat mengajak Sharon jatuh bersama-sama. Sadar akan hal tersebut, Sharon berusaha melepaskan genggaman Lisa, di mana setelah itu Lisa pun akhirnya terjatuh. Namun ternyata Lisa masih mampu bertahan dengan tatapan yang begitu tajam. Akan tetapi saat ia ingin bangkit, lampu hiasan ikut jatuh dan menimpanya. Dan hal tersebut benar-benar membuat Lisa tak selamat. Film pun kemudian diakhiri dengan memperlihatkan Sharon yang keluar rumah. Di saat bersamaan, Derek juga datang bersama tim kepolisian. Dan film pun selesai. Jadi sejak pertama kali bertemu, Lisa memang sudah jatuh hati pada Derek. Terlebih saat mengetahui kalau Derek adalah pimpinan dari perusahaan tempatnya bekerja. Lisa pun semakin jatuh cinta pada Derek saat mengetahui kalau Derek pria yang baik. Sejak saat itulah ia benar-benar bertekad untuk mendapatkan Derek. Namun sayangnya cinta seorang Lisa harus bertepuk sebelah tangan, karena Derek adalah pria setia dan juga sangat mencintai istrinya. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.